Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mukti Aprian. Saya adalah dosen tetap di Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada. Saya akan membuat kelengkapan untuk sertifikasi dosen, terutama terkait dengan penilaian persepsi diri yang berhubungan dengan pendidikan, di mana mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah dasar-dasar manajemen sumber daya perikanan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Departemen Perikanan, di mana mata kuliah ini diampu dan diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, terutama semester 1, dengan deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah yang mempelajari konsep dasar manajemen dan aplikasinya untuk pengolahan sumber daya perikanan. Mata kuliah ini sendiri memiliki capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan sistem perikanan meliputi pengelolaan pemanfaatan sumber daya akuatik, sosial ekonomi, budidaya ikan, dan pengolahan hasil perikanan. Sedangkan capaian pembelajaran kedua adalah mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem bisnis perikanan dan kelautan berkelanjutan meliputi pengolahan dan pemanfaatan sumber daya akuatik, sosial ekonomi, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan kebijakan perikanan untuk menghasilkan produk berkualitas. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah terdapat dua. Yang pertama adalah memahami konsep dasar manajemen, dan yang kedua adalah mampu menerapkan konsep manajemen untuk pengolahan sumber daya perikanan. Kuliah ini akan disampaikan dalam bentuk presentasi, diskusi, dan diskusi kasus. Dan pembelajaran dilakukan berbasis proyek dan studi kasus manajemen sumber daya perikanan. Metode penilaian dan keselarasan dengan JPMK dilakukan dengan evaluasi berupa aktivitas partisipatif sekitar 24%, kemudian hasil proyek sekitar 46%, dan kognitif pengetahuan sekitar 30%. Sehingga kuliah ini merupakan kuliah yang berbasis student center learning. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita akan kembali lagi di perkuliahan gitu ya, setelah mungkin istirahat gitu ya, istirahat setelah UTS gitu. Baik, saya harap kawan-kawan masih steady gitu ya dengan kuliah perikanan gitu ya. Apalagi nanti kita bicara terkait dengan dasar-dasar manajemen ya. Sedikit banyak teori gitu ya. Dan semoga kawan-kawan bisa tetap ingin membaca ya. Jadi inti dari kuliah dasar-dasar manajemen gitu ya, nanti membaca, kita melihat situasi real, kemudian kita bandingkan melihat gapnya. Itu yang jadi pertemuan kita ketika kita bicara tentang ilmu-ilmu yang dasarnya manajemen seperti hari ini ya. Oke, sebelum dimulai, ini semuanya sudah hadir ya? Sudah. Kondisinya sehat semua? Alhamdulillah ya. Sudah sarapan? Kayaknya belum gitu ya sebagian. Tapi nanti monggo ya, yang mau sambil sarapan ya mungkin roti gitu ya. Tapi kalau makan berat saya larang gitu ya. Makan ringan silakan, sehingga bisa tetap konsentrasi ya di perkuliahan kita hari ini. Ketua kelas sudah datang semua? Sudah ya? Oke, kita bisa lanjutkan ya. Baik, rekan-rekan, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasannya kita akan memulai kembali gitu ya kuliah terkait dengan dasar-dasar manajemen ya. Jadi di pertemuan pertama mungkin ketemu banyak dengan Prof. Jumanto gitu ya, dan beliau sangat luar biasa dengan berbagai keahliannya gitu ya. Nah, mulai hari ini gitu ya sampai ke 7 pertemuan berikutnya akan diampu oleh saya gitu ya. Kurang lebih keilmuan saya bicara sosial ekologi sistem gitu ya, manajemen sumber daya pesisir, kemudian juga keamanan maritim ya. Rekan-rekan monggo, sini saya sudah sediakan kontak gitu ya, ada nomor handphone, kemudian email ya. Kalau kawan-kawan ingin diskusi lebih lanjut terkait dengan materi ataupun hal-hal bidang perikanan lainnya, saya sangat terbuka untuk berkomunikasi gitu ya. Oke, itu perkenalan singkat saya. Kemudian rekan-rekan, ini kurang lebih yang akan kita pelajari ya. Jadi apa sih yang kita ingin capai gitu ya? Yang kita ingin capai pertama ya, kawan-kawan bisa menjelaskan sistem perikanan gitu ya, dalam konteks manajemennya gitu ya. Sehingga
pada pertemuan sebelum UTS rekan-rekan banyak disuguhkan gitu ya, saya bicara disuguhkan gitu ya, disampaikan mengenai konsep dasar manajemen. Jadi kalau kawan-kawan masih ingat kita bicara tentang planning gitu ya, kemudian organizing, actuating gitu ya, controlling, itu konsep paling dasar untuk merencanakan. Bagaimana kita punya suatu konsep, kemudian kita buat hierarki pengorganisasiannya, kemudian kita laksanakan dan kita susun instrumen kontrolnya gitu ya, berdasarkan dari perencanaan awal kita, sehingga kita tahu gap salahnya di mana sih perencanaan kita. Nah, kemudian dari konsep dasar tersebut kita akan masuk ke konsep yang lebih spesifik, bicara tentang perikanan. Jadi nanti konsep manajemen yang dasar itu akan mengalami berbagai perubahan gitu ya, terutama nanti bagaimana organizing dan mengaktuatingnya gitu ya, termasuk nanti untuk mengontrol. Nah, mulai hari ini kita akan belajar di sana gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai terkait materi sebelumnya mungkin? Belum ya? Oke, kita lanjutkan ya sekilas. Jadi kurang lebih kuliah ini akan ada ceramah gitu ya. Saya berharap kawan-kawan diskusi aktif gitu ya. Kita akan ada kuis gitu ya. Kemudian ada tugas mandiri nantinya. Kemudian di di bagian akhir kita akan ada ujian ya. Karena ini setelah UTS maka ujian akhir semester ya. Nanti ada partisipatif gitu ya, dan kolaborasi rekan-rekan, dan kemudian kawan-kawan boleh tidak hadir gitu ya, tapi batasnya 70% gitu ya. Jadi hanya 30% kawan-kawan izin gitu ya. Tapi walaupun tidak hadir, saya harap bisa komunikasi ya dengan rekan-rekannya, atau bisa bertemu dengan saya, menanyakan terkait materi mungkin yang kawan-kawan tinggalkan selama izin gitu ya, kuliah gitu. Oke. Ini ya kurang lebih silabusnya, apa yang akan saya antarkan ke rekan-rekan ya. Sebenarnya bukan antarkan gitu ya, tapi mungkin diskusi gitu ya. Karena saya yakin kawan-kawan juga punya konsep ya, punya experience masing-masing yang nanti kita bisa combine gitu ya dengan pengetahuan umum gitu ya. Nanti secara teoritisnya seperti apa, kemudian hal-hal lain yang perlu kita diskusikan lebih lanjut gitu ya. Pertama kita bicara sistem perikanan hari ini gitu ya. Kemudian nanti kita bicara setelah ikannya gitu, kita bicara sumber dayanya, habitatnya seperti apa, pelakunya seperti apa gitu ya. Kelembagaan gitu ya, bagaimana mengaturnya, kemudian kita punya manajemen secara utuh, baru nanti kita terakhir kita bicara studi kasus gitu ya. Ini nanti yang saya minta rekan-rekan juga mempersiapkan gitu ya. Mungkin ada bahan yang menarik gitu ya, yang akan kita diskusikan secara berkesinambungan ya, kalau lebih seperti itu. Oke, ini serunya ya. Kalau kuliah itu harus tahu dulu ya batas kemampuan rekan-rekan itu seperti apa gitu ya. Jadi tes ini sebenarnya bukan untuk menjudge kawan-kawan gitu ya, tapi melihat ya seberapa efektif pembelajaran gitu ya, sehingga nanti kita lakukan pretest, nanti di akhir ada post-test dan kita punya hasil komprehensif yang bisa membandingkan tadi gitu ya. Oke. Sanggup ya? Kita kerjain pretest dulu gitu ya. Silakan kawan-kawan scan gitu ya. Scan, kurang lebih nanti waktunya untuk mengerjakan adalah 11 menit gitu ya. Oke. Open book, open internet gitu ya. Boleh buka catatan, tapi jangan pakai AI ya. Untuk copy paste gitu ya. Oke, silakan. Ngaruh ke nilai nggak Pak? Ya? Ngaruh ke nilai nggak? Ini untuk sementara belum ya. Nanti kita punya kuis ya, mungkin bagian terakhir yang kita akan gunakan untuk mengontrol gitu ya secara utuh hasil pembelajaran rekan-rekan. Oke. Oke. Terima kasih rekan-rekan sudah mengerjakan tes ya. Bagaimana? Apa yang dirasakan gitu ya? Sudah melihat sekilas gitu ya, bagaimana dasar-dasar manajemen ya? Mungkin ada yang mau kasih tanggapan terkait dengan mungkin teori gitu ya, dasar-dasar manajemen yang kawan-kawan saksikan dari kuis tadi gitu ya. Mungkin Mbak Nola, oke silakan Mbak Nola. Ya Pak, kuisnya kalau bagi kami masih agak sulit ya Pak, karena kan mungkin kami juga belum banyak baca. Jadi mungkin dengan habis ini mungkin kita akan menemukan jawabannya, atau mungkin kita juga bisa, tadi Bapak sudah sampaikan di awal, kita harus banyak baca gitu. Tapi it's okay karena ini adalah pretest. Oke, bagus ya. Nanti kita akan
banyak diskusi gitu ya, terutama tadi yang saya tanyakan gitu ya di kuis gitu ya. Oke, kita akan mulai dari hal yang paling pertama gitu ya, bicara tentang dasar-dasar manajemen perikanan. Kita bicara sistem perikanan dulu gitu ya. Ini kayaknya umum gitu ya, perikanan dan sistem gitu ya. Tapi terkadang mungkin ada satu hal yang kita luput gitu ya. Nah, saya ingin lihat seberapa paham rekan-rekan terkait dengan sistem perikanan ya. Mulai dari siapa? Mungkin Mas Roland, oke, silakan. Menurut saya Pak, sistem perikanan itu suatu integrasi yang berasal dari hulu dan hilir yang mencakup berbagai pelaku usaha maupun suatu sistem yang mendukung lah demi berjalannya perikanan itu sendiri gitu Pak. Oke, itu ya salah satunya itu gitu ya. Jadi sistem perikanan itu adalah sebuah ya sistem besar gitu ya. Kalau kita analogikan dengan ekologi misalnya, maka ada hulu dan hilirnya gitu ya. Dari yang paling dasar gitu ya sampai ke paling nanti mungkin paling kompleks gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari gitu ya dari sistem perikanan itu sendiri. Tetapi yang paling menarik gitu ya ketika kita melihat sistem perikanan gitu ya, ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah ya ekologi gitu ya. Atau yang kita sebut sebagai ya ekosistem gitu ya, ekosistem secara luas gitu ya. Ekosistem secara luas seperti apa? Ini yang menarik ya. Kalau kawan-kawan yang sangat suka dengan biologi gitu ya, dengan interaksi perairan misalnya, kawan-kawan bisa melihat ada siklus yang menarik di sini ya. Kurang lebih kalau rekan-rekan melihat gambar ini apa yang terlintas gitu ya. Oke, Mbak mungkin? Ada interaksi antar ini Pak, ekosistemnya, terus dari makhluk hidupnya gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari gambar ini gitu ya. Nah, manusia ini kan semakin hebat gitu ya. Selain sudah butuh air gitu ya, butuh papan gitu ya, tempat tinggal, maka mungkin memanfaatkan vegetasi mangrove dan sebagainya. Kita butuh makan juga gitu ya. Kemudian kadang kita sampai ke tahap yang tersier gitu ya. Butuh pariwisata gitu. Nah, kalau kawan-kawan lihat mungkin di pantai gitu ya ada wisata khusus gitu ya. Yang kita melakukan aktivitas di sana gitu ya. Ya mungkin tidak merusak ekosistem secara langsung, tapi sebenarnya ada aktivitas yang mengganggu tadi ya, dalam tanda kutip ekologi dasar ekosistem dasar yang terjadi gitu ya. Belum lagi nanti kita bicara tentang penambangan lepas pantai misalnya gitu ya, belum lagi pelayaran gitu ya dan sebagainya. Sehingga aktivitas manusia itu pada dasarnya adalah mengganggu gitu ya, mengganggu dalam tanda kutip ya. Tapi kita butuh batasan yang realistis sehingga aktivitas manusia itu tidak mengganggu siklus alami dari ekosistem itu sendiri. Nah, kemudian kalau dasarnya saja tadi saya bilang gitu ya, saya sampaikan mungkin kita hanya sampai ke tahap kebutuhan sandang, pangan dan papan gitu ya. Yang paling dasar gitu ya, kita butuh makan, pakaian gitu ya, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi kan terus berkembang gitu ya. Perikanan sekarang tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar gitu ya. Makanya nanti ada disebut sebagai perikanan komersial gitu ya. Kenapa perikanan komersial muncul? Yang akhirnya kita mengekstraksi, kita mengambil ekosistem tersebut untuk mendapatkan manfaat ekonomi gitu ya. Manfaat ekonomi seperti apa? Ya kita akhirnya punya uang gitu ya. Punya uang dari sumber daya alam gitu ya. Nah, ini terjadi gitu ya. Bagaimana kita terus menekan gitu ya ekosistem yang sudah ada ya, bukan hanya di perikanan sebenarnya gitu ya, tadi di air gitu ya, kebutuhan pariwisata, mungkin ada outsource tadi gitu ya, penambangan lepas pantai dan sebagainya. Ini yang disebut sebagai aktivitas antropogenik gitu ya, atau secara teorinya yang disebut sebagai aktivitas antropocentrisme gitu ya, manusia sebagai sentral gitu ya. Nah, ada di sini ada yang mau ditanyakan? Mas Rivaldo mungkin, Mbak Naswa ya? Wah, Lydia ya, sorry ya, Mbak Lydia mungkin ada yang bertanya? Belum ada? Oke, nanti bebas ya, silakan bertanya saja gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang wah ini pengalaman saya Pak gitu ya.
Saya sepertinya melihat pariwisata ini ada yang sangat menjunjung tinggi alam misalnya gitu ya. Bisa saja gitu ya, itu kita akan coba kita diskusikan gitu ya. Nah, dari kompleksitas tadi ya, kawan-kawan bisa lihat alurnya gitu ya. Pertama ada kepentingan yang disebut sebagai kepentingan ekosistem gitu ya, atau yang disebut sebagai kepentingan ekologi gitu ya. Nah, ekologi nanti berinteraksi dengan manusia gitu ya. Apa nanti yang disebut sebagai sistem sosial gitu ya. Nah, ketika sistem sosial ini muncul, maka dia manusia terutama gitu ya akan mengekstraksi gitu ya ekosistem tadi, sehingga ada kepentingan yang disebut sebagai kepentingan ekonomi. Jadi kalau kita bicara perikanan gitu ya, maka bukan hanya perikanan sebenarnya ya, eksploitasi ekosistem gitu ya, maka 3 konteks subsistem yang harus kita pahami gitu ya. Ada ekosistemnya, ekologinya gitu ya, ada sosialnya, dan ekonomi gitu ya sebagai tindak lanjut dari kepentingan manusia gitu ya. Nah, teori yang berkembang gitu ya, kita perlu menyeimbangkan gitu ya. Tadi kan ekologi dia punya siklus sendiri, manusia juga punya siklus sendiri gitu ya, dan ekonomi juga punya siklus gitu ya. Kalau kawan-kawan lihat teori-teori klasik gitu ya, misalnya kapitalisme gitu ya, nanti ini mungkin di luar konteks gitu ya. Kalau kita lihat teori kapitalisme gitu ya, semakin banyak bahan baku gitu ya, maka akan makin meningkat produksi, makin meningkat produksi maka akan makin tinggi pemasarannya gitu ya. Tetapi semakin banyak barang dipasarkan gitu ya, maka harganya akan semakin rendah gitu ya. Nah, jadi teori ekonomi juga bisa kita kaitkan di sini gitu. Punya siklusnya sendiri. Sosial punya siklus, ekologi punya siklus, ekonomi punya siklus. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan siklus ini ya? Yang paling umum atau yang disebut sebagai teori neoklasikal ekonomi gitu ya, ya sudah interaksi saja gitu ya. Kita mengekstraksi kepentingan ketiga-tiganya di bagian tengah sini gitu ya. Siklus sosial tidak terganggu, ekologi tidak terganggu, dan ekonomi tidak terganggu. Tetapi yang berkembang gitu ya, ternyata dari 3 sistem ini yang paling rentan adalah sistem ekologi gitu ya. Ekologi dia tidak ada manusia di sana, dia tidak akan berteriak gitu ya, tolong saya gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Dia berteriak seperti apa? Ya, mungkin bencana alam nanti. Nah, untuk mencegah kerusakan itu, maka siklus ekologi yang dianggap paling rentan tadi perlu dijadikan dasar untuk pengolahan lain gitu ya. Jadi pengolahan sosial gitu ya, kepentingan sosial yang bertumbuhkan ya atau berinteraksi dengan ekologi tadi tidak boleh melebihi kapasitas ekologi untuk menjalankan siklusnya gitu ya. Nah, batasan inilah yang membuat sistem sosial gitu ya kemudian juga di bawah kapasitas perkembangan ekologi gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai environmental gitu ya, and resource economy gitu ya. Jadi ekonomi yang berbasis lingkungan gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, perkembangan terus berkembang gitu ya. Kalau kawan-kawan lihat semakin tinggi orang yang punya kapital gitu ya, punya uang gitu ya, maka dia akan menguasai pasar secara luar biasa gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kawan-kawan yang mengikuti teori ekonomi gitu ya, semakin banyak orang yang punya uang gitu ya, maka dia akan menjajah dalam tanda kutip gitu ya, ekosistem gitu ya. Sehingga kalau kawan-kawan lihat teori utama kapitalisme gitu ya, teori utama ekonomi, maka orang yang dalam hierarki tertinggi, orang yang punya banyak modal itu pasti jumlahnya sedikit, tetapi keuntungannya sangat luar biasa secara ekonomi. Dan yang dirugikan adalah sistem sosial gitu ya. Jadi yang tingkat rentan kedua adalah sistem sosial ini sendiri gitu ya. Makanya kalau kawan-kawan lihat di perikanan ada gap antara nelayan kecil gitu ya dengan nelayan yang besar, industrial gitu ya. Kenapa? Mereka punya modal, secara ekonomi mereka punya modal sehingga mereka bisa menguasai gitu ya. Nah, konteks ini ketika mereka bersaingan gitu ya, maka yang memenangkan pasti ekonomi gitu ya. Sehingga perkembangan teori berikutnya adalah memastikan konsep ekonomi gitu ya tidak boleh melebihi dari kepentingan sosial gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat kasusnya misalnya reklamasi di Jakarta misalnya, pernah lihat reklamasi di Jakarta gitu ya. Nah, itu adalah kepentingan ekonomi yang melebihi kapasitas
sosial kan. Orang butuh tempat hidup gitu ya, livelihood gitu ya. Butuh tempat pencarian, tapi dipagari. Karena mereka punya modal, mereka bisa pagari, bisa bayar untuk memastikan itu adalah milik mereka gitu ya. Sehingga sistem sosial adalah memiliki tingkat kerentanan lain setelah ekologi gitu ya. Nah, teori berkembang berikutnya yang dijelaskan oleh Voinov adalah ecological economic gitu ya. Kapasitas ekonomi tidak boleh melebihi dari kapasitas sosial ya, atau siklus sosial. Dari siklus sosial ini juga tidak boleh melebihi dari siklus ekologikal gitu ya. Nah, ini hierarki paling dasar ketika kita mengelola sumber daya alam ya. Kalau kawan-kawan lihat misalnya isu apa, IKN misalnya gitu ya. Kawan-kawan bisa petakan dari sini gitu ya. Atau misalnya isu apa lagi, sekarang misalnya giant sea wall gitu ya. Bisa lihat gitu ya. Apa yang salah gitu ya, apa yang benar dan sebagainya. Hanya mungkin dari gambaran sederhana yang dijelaskan oleh Voinov ya, atau teori hierarki perikanan ini gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, dari teori tersebut kita bisa melihat gitu ya, kapasitas ekonomi ini seberapa jauh dengan siklus ekologinya gitu ya. Nah, Herman Daly gitu ya, salah satu teori yang paling umum gitu ya, yang terkait dengan full world dan empty world gitu ya. Ekonomi boleh dioptimalkan gitu ya, selama ekosistemnya juga luas gitu ya. Jadi boleh di-expand gitu ya, diperbesar terus gitu ya, sampai ke kapasitas tertentu gitu ya. Mungkin setengah dari kapasitas ekosistemnya gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ekonomi sudah mendekati kapasitas ekosistem gitu ya. Jadi ekonomi siklus ekonominya sudah sangat tinggi, padahal kapasitas ekosistem gitu ya, atau nanti yang sering dijelaskan sebagai carrying capacity gitu ya, itu juga perlu dipahami gitu ya. Apakah ekonomi ini sudah melebihi kapasitas ekosistem untuk memberikan jasanya ke ekonomi gitu ya, atau ke manusia gitu ya. Makanya nanti pertanyaan umum yang disampaikan oleh Daly adalah apakah kita memahami gitu ya, organisasi sosial ini mengakui kepentingan ekologi di sana gitu ya. Apakah kita cukup kuat gitu ya, memastikan kita menahan diri gitu ya. Menahan diri dalam artian apa? Ya, menangkap ikan dalam konteks perikanan gitu ya, tapi tidak melebihi kapasitas ikan itu untuk kembali gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Aku, Pak. Ya, silakan. Kalau ini kan berarti kan kita juga harus lihat ekosistemnya ya, Pak. Benar. Ini buat diskusi aja sih sama teman-teman juga. Seberapa besar sih seharusnya ekspansi ekonomi kalau misalkan kita mau lihat pakai teori yang ini gitu, Pak? Oke, pertama kalau kita lihat ekosistem gitu ya. Tadi saya sudah singgung sekilas gitu ya. Dia punya jasa gitu ya. Dia punya kapasitas jasa ya. Nanti jasanya itu bukan hanya dia memberikan sumber daya gitu ya, tapi nanti ada jasa kultural gitu ya, yang dia beri manfaat sosial dan sebagainya. Ada mungkin sekitar 4 gitu ya, 4 poin dari jasa lingkungan. Nah, jasa inilah yang kita bisa ukur gitu ya. Kita bisa ukur seberapa mampu suatu ekosistem tadi gitu ya, memberikan manfaat ke sistem sosial dan ekonomi. Nah, ketika kita sudah bisa ukur keempat ini, kemudian ekonomi gitu ya, melebihi kapasitas dari keempat tadi gitu ya, maka ada kemungkinan besar jasa ekosistem ini akan turun gitu ya, akan rusak, atau nanti siklus alamnya akan terganggu ya, sehingga ya dia akan mengalami degradasi. Makanya kalau kawan-kawan lihat ada wilayah yang ekosistemnya sangat rusak ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat studi kasus itu ya, pantai utara Jawa itu adalah contoh dari kegagalan ekosistem gitu ya. Bukan gagal. Karena ekonominya tinggi banget ya, Pak? Iya, ekstraksinya sangat luar biasa. Kalau kawan-kawan lihat historis dari pantai utara Jawa itu mulai dari 80-an itu penggunaan troll yang berlebihan gitu ya. Kemudian tambak gitu ya. Tambak dulu, wah itu primadona tuh sepanjang pantai utara Jawa gitu ya. Kemudian tambak udang gagal, terus berubah jadi macam-macam ya. Tambak ikan bandeng dan sebagainya. Kemudian belum lagi pemukiman yang terus mendekati pantai gitu ya. Kawan-kawan lihat kota-kota besar itu di sepanjang pantai utara banyaknya gitu ya. Sehingga ekosistemnya tidak lagi mampu gitu ya.
tidak lagi mampu untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Harus melihat full world dan empty world ya. Kalau misalnya seperti Selatan Jawa misalnya gitu ya, ada beberapa daerah mungkin yang ekosistemnya masih bisa, tanda kutip ya, bisa kita manfaatkan gitu ya. Bisa jadi masih empty world gitu ya. Tapi ya lagi-lagi jangan sampai kejadian utara terjadi di Selatan Jawa gitu ya. Jadi kita lihat juga, oh seberapa mampu gitu ya. Tambak oke. Mungkin ya kapasitas tambaknya tidak boleh melebihi dari ekosistem itu sendiri. Kalau kawan-kawan lihat tambak Kudangan mulai ya ekspansinya ke Selatan Jawa gitu ya. Gitu ya. Ada? Ya silakan. Berarti dari keempat sistem tadi itu memang harus seimbang kah Pak? Iya. Nah kalau misal yang nggak seimbang nih ternyata yang sistem sosial berarti itu akan berdampak juga kah Pak? Ya, jelas sekali ya. Sistem sosial ini sudah pasti gitu. Kalau kawan-kawan lihat kemiskinan misalnya, kemiskinan di sepanjang pesisir gitu ya. Kenapa di Indonesia kayak kemiskinan pesisir itu muncul? Selain tadi ekspansi ekonomi yang tinggi gitu ya, mereka juga livelihood masyarakat itu juga dibatasi, tapi mereka juga berkembang gitu kan. Berkembang yang akhirnya memaksa ekosistem, mengekstraksi ekosistem secara berlebihan. Kalau kita lihat jumlah nelayan kecil di Indonesia, sebenarnya gitu ya, itu kan 90% gitu. Tetapi menyumbang ekonomi hanya 40% dari sektor perikanan. Berarti mereka mengeksploitasi, gitu ya, eksploitasi tanda kutip, tetapi mereka tidak melihat juga kapasitas ekosistem. Ya, saya tidak menyalahkan mereka melakukan eksploitasi gitu ya, tapi tetap harus ada batasan yang jelas gitu ya. Nah, yang jadi PR sekarang kan sering muncul kajian terakhir gitu ya, yang mempertanyakan seberapa sustain small scale fisheries gitu ya, nelayan skala kecil. Jangan-jangan nelayan yang merusak itu bukan yang ekonomi saja gitu ya, tetapi justru yang nelayan kecil gitu ya. Mereka jumlahnya banyak, terus intensif gitu ya, dan pemerintah tidak kontrol itu ya, tidak take kontrol itu. Jadi sistem sosial bisa sangat mengganggu gitu ya. Apalagi yang ya kasusnya utara Jawa ya, yang paling seru itu utara Jawa itu kan kalau kawan-kawan lihat pemukiman, tempat tinggal itu udah di sungai gitu ya, itu sistem sosial ya yang mengganggu. Belum lagi kalau misalnya kasus di Pekalongan misalnya gitu ya, sungainya digunakan sebagai limbah pembuangan batik gitu ya. Itu kan sistem sosial yang mengganggu ekosistemnya, walaupun mereka tidak secara langsung memanfaatkan. Nah, jadi kapasitas itu yang perlu dipertegas gitu ya. Oke, rekan-rekan, kita sudah sampai ke tahapan post-test gitu ya. Jadi setelah diskusi panjang lebar tadi, saya harap rekan-rekan bisa memahami ya, kurang lebih apa sih yang kita pelajari. Nah, ini ada post-test gitu ya. Soalnya sama dengan pre-test. Dan ini saya akan jadikan nilai kuis gitu ya. Silakan rekan-rekan kerjakan ya. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah mengerjakan. Saya harap kawan-kawan rekan-rekan bisa memahami gitu ya kuliah kita pada hari ini. Saya sudah siapkan materi gitu ya, beberapa jurnal di sistem pembelajaran kita di berbasis web yang ada di Elok ya. Kawan-kawan nanti silakan baca beberapa jurnal di sana, terutama nanti yang terkait manajemen perikanan perbandingan antara Vietnam dan Bangladesh ya. Silakan nanti dibaca dan itu akan dijadikan dasar kita untuk berdiskusi. Oke, saya rasa demikian untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.